Kasus positif 9.511 orang. Sementara yang sudah sembuh adalah 1.200. Ya, berdasarkan data hingga 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada lebih dari 1 juta pekerja yang dirumahkan dan juga di PHK sebagai dampak dari COVID-19. Beberapa tanda-tanda bakal berakhirnya pandemi corona nampaknya pudar. Kasus Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Nugroho. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi Universitas Islam Malang. Di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips atau upaya atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menangani virus corona ini atau mencegah virus corona ini. Oke, langsung saja. Sejak virus corona mulai menyebar, kelompok lansia dan orang dengan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit paru-paru selalu menjadi kelompok yang lebih beresiko untuk mengalami sakit yang lebih serius. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan penanganan khusus. Pastikan orang-orang yang beresiko di keluarga atau lingkungan Anda tahu apa yang harus dilakukan. Oke, untuk upaya atau perilaku yang bisa kita lakukan diantaranya jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kemudian selalu pakai masker jika mau keluar, dan juga terkhusus untuk orang yang sakit. Kemudian saat berada di tempat umum, jauhi orang yang sakit, batasi kontak dekat dan sering cuci tangan. Dan kemudian sebisa mungkin jauhi keramaian. Pastikan obat yang harus diminum selalu tersedia. Ini yang dimaksud adalah orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan. Dan yang selanjutnya, hindari bersentuhan, jangan bersalaman atau bercium pipi. Kemudian, bila merasakan gejala demam, batuk kering, rasa lelah, segera kontak hotline, puskesmas, atau rumah sakit rujukan terdekat. Selalu ikuti informasi terbaru dan jangan percaya kepada hoaks. Oke. Kemudian untuk cara memakai masker ada anjuran khusus. Di antaranya, tutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Jangan sampai terbalik. Kemudian, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Yang ketiga, lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali. Jangan sampai memegang bagian depan karena takutnya akan terkontaminasi. Dan langsung buang ke tempat sampah. Yang keempat, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker dan buanglah masker ke tempat sampah. Dan yang terakhir, biar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Oke. Selanjutnya langkah-langkah untuk menetralisir panik masyarakat yang berlebih dan sekaligus cara bangun imunitas, kelola stres. Oke. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat punya peran penting untuk mengajak masyarakat bergotong royong serta mengikis diskriminasi terhadap pasien ataupun jenazah pasien COVID-19 ini. Langkah-langkah yang bisa diterapkan diantaranya membuat grup messenger khusus warga setempat untuk bertukar info, kemudian mengajak warga tak antipati pada pasien ataupun jenazah pasien positif COVID-19. Selanjutnya, melakukan cek-recek info beredar untuk hindari hoaks atau kabar bohong. Dan yang keempat, membantu warga untuk toleransi dan bergotong royong membantu sesama mengidentifikasi warga bergejala atau berisiko tinggi terkena COVID-19. Menyegerakan langkah prosedural terkait pencegahan dan isolasi mandiri. Kemudian, agar masyarakat tidak terlalu stres atau panik yang berlebih, harus kita terapkan
beberapa cara bangun imunitas kelola stres. Sembari menanti corona segera usai, cara orang mengelola kesabaran tidaklah sama. Jadi berikut ini beberapa cara untuk mengelola agar imunitas kita dalam mengelola stres dapat ditambah. Di antaranya yaitu pertama, khusyuk dalam ibadah. Kemudian batasi penggunaan medsos, terutama apalagi yang isinya negatif dan pertengkaran. Kemudian perbanyak olahraga atau membaca, kemudian mengerjakan hobi, kemudian menjadi relawan sosial atau melakukan aksi sosial bersama, dan berbagi cerita via video call secara berkala dengan saudara dan teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan tips dan arahan dalam berpergian agar tetap sehat dan aman dalam melakukan perjalanan. Apa saja yang harus dilakukan? Di antaranya, di saat berpergian haruslah mengkonsumsi makanan yang matang, kemudian jangan meludah di tempat umum, hindari kontak jarak dekat, dan jangan berpergian dengan hewan yang sakit. Anjuran ini disampaikan oleh WHO, World Health Organization. Kemudian dalam melakukan perjalanan, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20 detik, atau bila sabun dan air tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan alkohol yang mempunyai dosis 60%. Kemudian kebanyakan armada penerbangan melakukan tindakan pembersihan dengan disinfektan, namun Anda dapat memastikan kebersihan meja dan sandaran tangan dengan lap atau tisu disinfektan, lalu membuangnya dengan aman. Dan yang terakhir, saat melakukan perjalanan ke luar negeri, selalu cek informasi mengenai larangan atau pembatasan perjalanan atau peraturan-peraturan di negeri tujuan dan untuk kembali ke Indonesia. Dan yang terakhir, saya akan membagikan sebuah video khusus terkait bulan Ramadan untuk menghadapi virus corona ini. Pemerintah telah menerbitkan panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Ibadah puasa wajib dilaksanakan sesuai ketentuan fikih ibadah, seperti sahur, buka puasa, sholat tarawih, dan tadarus Al-Quran. Sementara kegiatan yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 seperti sahur on the road, buka puasa bersama di luar rumah, peringatan nuzulul Quran, pesantren kilat, iktikaf di masjid, tarawih dan takbir keliling, serta sholat id berjamaah di lapangan atau di masjid ditiadakan. Pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek kebersihan dan tidak mengundang kerumunan. Bagi organisasi pengelola zakat, pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan layanan jemput zakat dan transfer bank. Jika masih dilaksanakan secara tatap muka, cuci tangan pakai sabun, bersihkan ruangan dan peralatan untuk menerima dan mencatat zakat. Petugas yang melakukan penyaluran zakat harus memakai masker, sarung tangan, dan membawa tisu atau hand sanitizer. Tetap kedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah, dan selalu perhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait pencegahan COVID-19. Selamat menjalankan ibadah puasa di rumah aja. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi